Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nining atas kesempatannya untuk bisa berbincang-bincang dalam rangka persiapan sebelum pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan di lingkungan kelas. Pada kesempatan kali ini saya coba mengkonfirmasi pra pembelajaran ya Ibu Nining ya. Yang pertama yang saya akan tanyakan adalah dari persiapan pembelajaran itu kira-kira Ibu Nining sudah menetapkan tujuan pembelajaran apa saja seperti itu? Ya, dengan melakukan kegiatan mengamati berbagai gambar benda, siswa diharapkan dapat menyebutkan mana benda yang termasuk ke dalam zat tunggal dan mana yang termasuk ke dalam zat campuran. Kemudian juga dapat menuliskan pengertian dari zat tunggal serta mengidentifikasi contoh benda yang termasuk ke dalam zat tunggal serta bisa menyebutkan yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Terus apa lagi? Kemudian yang kedua, dengan kegiatan membaca teks mengenai zat tunggal dan zat campuran, siswa diharapkan dapat menuliskan pengertian dari zat tunggal dan zat campuran. Kemudian juga dapat menuliskan contoh benda yang termasuk ke dalam zat campuran dan zat tunggal dan bisa menyebutkan yang ada di lingkungan sekitar dengan benar juga. Terima kasih ini ya. Jadi yang saya tangkap tadi ada dua tujuan pembelajaran yang ini ya. Yang pertama, siswa diajak mengamati gambar untuk mengetahui dan mengidentifikasi zat tunggal dan zat campuran. Kemudian yang kedua, siswa membaca teks dengan tujuan siswa ini dapat menuliskan pengertian menuliskan pengertian zat tunggal dan zat campuran juga. Siswa ini setelah membaca mampu menyebutkan contoh-contoh zat tunggal juga zat campuran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini Bu Nining, kira-kira area pengembangannya itu kira-kira dari dua ini yang akan dikembangkan itu apa saja Bu Nining? Ya, siswa mampu menyebutkan contoh zat tunggal dan zat campuran dan dapat menjelaskan pengertian dari zat tunggal dan zat campuran itu. Kemudian benda-benda di sekitar juga dapat disebutkan dengan benar. Iya. Baik. Dari apa yang disampaikan tadi bahwa pengembangan yang dikehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sudah sarapan semua? Sekarang silakan KM-nya dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya sayang ya. Abdullah Umar, Ade Rahman, Ahmad Raka, Asraka, Aurin, Farhan, Samil, Hasna, Umar, hadir semua ya. Baik anak-anak, sekarang sebelum ke pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah hafal semua kan? Ya. Dalam hitungan ketiga, anak-anak langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Di sanalah aku
Oke. Anak-anak, lihat di meja depan. Apa yang terlihat oleh anak-anak? Apa ini? Air putih. Yang ini? Air yang keruh. Air yang sudah berwarna. Ini? Air putih. Kalau ini? Teh. Kalau ini? Ya. Sekarang hari ini Ibu akan menjelaskan tentang zat campuran dengan zat tunggal. Ulangi, Ibu akan menjelaskan tentang zat tunggal dan zat campuran. Ada yang tahu apa itu zat tunggal? Tunggal itu berapa? Satu. Kalau satu berarti ada temannya tidak? Berarti zat itu terdiri dari satu unsur. Dewekan. Zat itu berdiri sendiri. Yang di depan ini terlihat. Mana yang termasuk zat tunggal? Mana anak-anak? Ayo tunjuk. Mana? Air putih zat tunggal bukan? Air yang keruh? Ya, zat tunggal. Air putih bukan zat tunggal. Kopi ini teh apa? Teh zat tunggal atau zat campuran? Zat campuran. Kopi ulang lagi. Perhatikan pengertian dari zat tunggal. Zat tunggal yang namanya tunggal itu adalah satu. Kalau satu berarti sendirian apa ada temannya? Ya. Ayo, dipahami. Zat tunggal itu zat yang berdiri sendiri, terdiri hanya satu unsur. Satu unsur, dewekan. Ibu ulang lagi pertanyaannya. Mana yang ada di depan ini yang termasuk zat tunggal? Air putih. Air putih ada campurannya tidak? Tidak ada. Air yang keruh. Berarti ini termasuk? Ayo, yang ditunjuk yang gambar 2 apa ini? Zat campuran atau zat tunggal? Ya, yang gambar ketiga. Akan baca materi yang tadi dibagikan Ibu. Sudah? Ada ya di situ. Apa yang dimaksud dengan zat campuran? Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Ada yang bisa menjawab? Apa itu zat tunggal? Ayo, tunjuk tangan siapa yang bisa jawab. Zat tunggal adalah, siapa yang mau jawab? Zat tunggal adalah, ayo, siapa yang mau jawab pertanyaan Ibu? Zat tunggal adalah zat yang komponen menyusunnya hanya satu zat atau materi saja. ya, jadi zat tunggal adalah zat apa? Hanya satu zat. Ya, zat tunggal itu adalah hanya terdiri dari satu unsur zat saja. Tidak ada temannya, berdiri sendiri, tunggal. Sekarang kalau zat campurannya, siapa yang mau jawab sayang? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Zat campuran adalah, angkat tangannya sayang. Siapa yang mau jawab?
campuran adalah komponen penyusunnya lebih dari satu zat, terdiri dari dua zat ya. Bisa dengan apa saja tadi? Misalkan yang tadi sudah dicontohkan, air dengan teh. Ini termasuk zat campuran. Ketika masih seperti ini adalah zat tunggal. Anak-anak bisa nyebutin tidak? Mana yang termasuk zat tunggal, mana yang termasuk zat campuran? Ayo, zat campuran apa saja? Air teh, air kopi. Kalau zat tunggal air, gula. Sekarang buka bukunya, kerjain soal yang ditulis ibu di papan tulis. Dua, tiga. Ayo silakan ke depan saya. Isi nomor 1. Sebutkan 2 contoh zat tunggal. Silakan isi di sini sayangnya. Apa contoh zat tunggal? Yang lain perhatikan. Temennya isi di, jangan pakai kapital semua sayang. Hurufnya ganti, jangan pakai kapital semua. Yang di tengah sama yang di depan gak boleh kapital, cukup yang depannya aja. Hapus. I sama R ini jangan kapital. Ya. Dan apa? Betul anak-anak? Iya. Jadi sebutkan 2 contoh zat tunggal yaitu air, gula. Sekarang yang nomor 2. Sebutkan 2 contoh zat campuran. Ayo. Mana yang termasuk zat campuran? Sebutin 2 contohnya dari zat campuran. Jangan tehnya aja, kalau tehnya aja bukan campuran saya. Ya, es teh. Boleh teh manis. Lihat Jawaban Kayla. Sebutkan 2 contoh zat campuran. Es teh. Benar tidak? Apa-apa campurannya? Kalau memang es teh itu termasuk ke dalam zat campuran, ada apa saja zat yang ada di es teh? Es batu, air, teh, gula. Berarti es teh itu ada berapa unsur sayang? Ada 4 unsur. Berarti termasuk zat campuran. Yang keduanya apa ini? Kopi termasuk zat campuran? Ada apa saja campurannya di dalam kopi? Gula, kopi, terus air. Berarti unsurnya ada berapa ini? Ada 3. Berarti kopi termasuk zat campuran. Hebat anak-anak, sudah bisa. Jadi zat tunggal itu adalah
zat yang terdiri dari hanya satu unsur saja. Zat itu berdiri sendiri, dewekan. Kalau zat campuran, ya zat yang unsur, ya pendukungnya itu terdiri dari 2 atau 3 zat yang ada di dalamnya. Bisa dipahami? Semangat anak-anak. Ya, tepuk 1. Ulang lagi, belum kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ya, masih konsentrasi sayang? Masih. Ada yang ngantuk? Nah, sekarang Bu Nining tanya sama anak-anak. Tadi anak-anak belajar apa? Ya, tentang zat tunggal dan terus belajar apa lagi? Ya, tentang contoh zat tunggal dan zat campuran. Anak-anak sudah paham semua? Sudah mengerti? Jangan ketukar antara zat tunggal dan zat campuran. Ingat-ingatnya kalau zat tunggal itu dewekan, tidak ada unsur yang lain, tidak ada zat unsur yang lain. Kalau zat campuran lebih dari 1 zat, ya. Sayangnya lebih dari 1 unsur zat yang ada di dalamnya. 3. Sekarang pembelajarannya sudah selesai. Silakan bukunya dirapikan kembali. Kita harus belajar disiplin. Setelah dipakai, semuanya harus dirapikan kembali supaya ketika kita mencari buku tidak kewalahan. Masukkan lagi ke dalam tas. Kemudian selalu setiap hari biasakan bersifat disiplin. Berangkat ke sekolah tepat waktu, berpakaian juga yang rapi sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah berpakaian rapi, yang sudah disiplin di kelas, ya. Disiplin itu tidak hanya di kelas, dimanapun kita berada harus selalu bersikap disiplin. Sekarang kalau sudah dirapikan, KM-nya pimpin berdoa. Pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Sama-sama baca hamdalah saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum anak-anak pulang ke rumah, anak-anak siapkan berdoa dulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti anak-anak kembali ke rumah masing-masing. Materi yang tadi Ibu ajarkan diulang lagi, dipelajarin lagi, baca lagi di rumah. Silakan perempuan dulu yang bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan percakapan pasca observasi kelas, ya. Baik, sebelum ke acara inti, perkenalan dulu. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Saya bernama Abu Bakar. Dalam kesempatan ini sebagai supervisor dalam rangka praktek pengembangan pembuatan atau pengimplementasian RPP berdiferensiasi dan HSE. Sebagai guru atau sebagai rekan sejawat yang saya gandeng untuk melaksanakan kegiatan ini adalah beliau Ibu Nining. Ya, beliau mengajar di kelas 5. Ya, Ibu Nining ya, benar ya, kelas 5 ya. Kelas 5. Pada kesempatan kali ini juga dalam membersamai kegiatan
coaching tentang pembelajaran di kelas ini, observasi kelas ini, saya juga dibersamai oleh pengajar praktek saya, Pak Gunawi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kemudian melaksanakan kegiatan ini. Baik, saya langsung saja masuk ke refleksi ya, Bu Nining ya. Ya. Baik. Sebelum ke refleksi saya coba mengulas tentang kegiatan Ibu Nining yang dilakukan dalam kelas ya. Sebelum dan di kelas. Pada kegiatan pra-observasi saya sudah berbincang dengan Ibu Nining ya panjang lebar tentang persiapan, apa saja yang disiapkan, kemudian apa yang nanti dikembangkan dengan Bu Nining ya. Nah kemudian di dalam kelas saya sudah melihat ya alhamdulillah lah, artinya pembelajarannya sudah sesuai Bu Nining ya, sudah sesuai apa yang Ibu Nining tuliskan di dalam RPP. Alhamdulillah. Ya, kemudian juga Ibu Nining ini hebat lah, bisa menguasai kelas. Nah iya, biasa semua kelas kalau dalam sandiwara mah menguasai panggung. Mantap. Menguasai panggung gitu. Alhamdulillah, oke lah ya. Siswanya aktif, Ibu Nining juga pintar menggali suasana kelas gitu. Alhamdulillah, cuman tadi itu ada catatan iya. ketika pembelajar mungkin saking semangatnya sampai lupa kelupaan. iya, menyebutkan tujuan pembelajaran. Ya, Iya. saya kira sudah terangkum lah di awal-awal, cuman secara teknisnya belum terlihat gitu ya. Juga belum menggunakan teknik stop. Kalau kami di CGP itu ada teknik stop, nanti buat tenang dulu dengan mendengarkan bunyi-bunyian lagu ataupun ya apalah, pokoknya anak itu dibuat tenang gitu. Ya nanti mudah-mudahan itu bisa jadi perbaikan gitu ya. Baik, Ibu Nining masuk ke pertanyaan tentang kegiatan di kelas ya. Setelah kegiatan Ibu Nining ya, kira-kira perasaan apa sih yang dirasakan oleh Ibu Nining setelah melakukan pembelajaran dengan memasukkan pembelajaran berdiferensi dan KSE ini? Jujur, perasaan saya senang dan lega mendapatkan hal baru dalam penyusunan perencanaan pembelajaran di kelas, yaitu tentang RPP, berdiferensiasi, dan KSE. Baik, berarti Ibu Nining mempunyai pengalaman baru gitu Iya. ya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kemudian Ibu Nining kira-kira dalam penerapan KSE ini atau pembelajaran berdiferensiasi ini hambatannya apa ya? Hambatannya ketika anak-anak dikelompokkan dalam kegiatan itu berdiskusi kelompok, karena pada saat kelompok ada yang selesai presentasi, ada anak yang mungkin sebagian anak yang masih ngobrol sendiri-sendiri, tidak memperhatikan temannya ketika sedang berpresentasi di depan. Mungkin mereka merasa kita mau seragam gitu ya. Iya. Saya Karena merasa sudah selesai, jadi ketika ada temannya mempresentasikan hasil kelompoknya, ada yang ngobrol gitu. Ya mungkin mereka merasa tugasnya sudah selesai gitu kan. Iya. Akhirnya ya silakan aja ngobrol saja sendiri gitu. Iya, merasa tugasnya udah dikerjakan. Tadi Bu Nining mengatakan saya sudah merasa puas dan lega gitu ya. Kira-kira apa yang membuat Ibu Nining puas dan lega ini tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang berjalan mengalir karena anak-anak nyambung dengan pertanyaan yang saya utarakan. Kemudian murid-murid aktif berbicara ketika saya melontarkan pertanyaan, mereka menjawab. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, mereka menjawab dengan tepat. Jadi Ibu Nining merasa wah pembelajarannya interaktif nih ya. Iya. Artinya kayak bersambut ketika ada pertanyaan Langsung mereka respon. Iya. Kemudian mereka tidak mengerti mereka bertanya gitu ya. Iya. Iya. Kira-kira hal-hal apa nih ketika pembelajaran dalam kelas? Hal-hal yang positif yang Ibu Nining lakukan untuk membangkitkan suasana kelas. Ketika menggunakan alat peraga berupa alat yang konkret,
semua alat peraga yang saya sajikan di depan kelas itu mereka antusias apa yang akan Ibu Nining lakukan dengan alat peraga yang sudah saya sediakan itu. Maka anak-anak memperhatikan ketika saya meletakkan alat peraga yang akan disampaikan ke pembelajaran itu. Anak-anak jadi tertuju dengan alat peraga ya Bu ya. Iya. Artinya Akan ada apa? Iya. Kira-kira ada Akan ada apa gitu. kegiatan apa, melakukan apa begini ya? Iya. Membawa alat begitu banyak ya. Iya. Baik. Kemudian kira-kira apa nih dari hasil pembelajaran Ibu lakukan itu yang ingin ditingkatkan? Mengingat tadi ketika ada kelompok yang mempresentasikan di depan, ada anak yang ngobrol sendiri, mungkin saya akan meningkatkan bagaimana supaya anak-anak fokus ke teman yang sedang mempresentasikan jawaban dari masing-masing kelompok. Berarti pembelajarannya harus saya buat lebih menarik lagi dengan menggunakan RPP berdiferensiasi dan KSE itu. Artinya Ibu Nining bisa mengkondisikan anak yang sudah selesai. Iya. Supaya mereka tidak ngobrol sendiri. Bagus. Baik Ibu Nining, yang selanjutnya dari hasil kegiatan pembelajaran ini kira-kira tadi ada kekurangan dan lain sebagainya. Rencana tindak lanjutnya seperti apa Bu? Apa yang akan dilakukan? Rencana tindak lanjutnya membuat kegiatan yang belum terlaksana, kemudian kegiatan yang belum terlaksana misalkan yang tadi tuh mengkondisikan anak-anak yang supaya tidak ngobrol sendiri itu. Kemudian yang keduanya menggunakan media yang lebih menarik. Jadi walaupun baru disediakan itu biar lebih menarik berarti saya harus menambahkan alat peraganya. Ya kalau saya lihat itu alat peraganya ada Infokus kalau nggak salah ya. Kenapa nggak digunakan itu? Saat itu operatornya masih masih ada alat yang tertinggal, jadi saat itu tidak bisa dinyalakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya yang terlalu terburu-buru, ada kabel yang nggak dibawa. Oke, itu rencana tindak lanjutnya ya Bu Nining ya. Yang muncul di pembelajaran akan dimunculkan di pembelajaran selanjutnya. Menggunakannya alat peraga aja. Baik Ibu Nining, kemudian kita lanjut ke rencana pengembangan diri ya. Dari hasil tadi Ibu Nining melaksanakan pembelajaran di kelas, kira-kira saya kurang di pendahuluan, saya kurang di kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup. Kira-kira nih ya dari rancangan-rancangan yang sudah Ibu Nining laksanakan di kelas itu atau RKP yang sudah dilaksanakan di kelas itu, kira-kira aktivitas pengembangannya seperti apa Ibu Nining? Di kegiatan pendahuluan, tujuan yang hendak dicapainya meningkatkan kompetensi dalam membuka pembelajaran. Kemudian ukuran keberhasilannya antusias siswa terhadap pembelajaran yang sedang saya laksanakan. Kemudian pendukungnya menyediakan media pembelajaran yang menarik lagi seperti Infokus yang tadi belum saya lakukan. Kira-kira antusias itu siswa ribut atau bagaimana ya? Antusias itu ketika mulai pembelajaran anak-anak benar-benar fokus ke materi yang sedang saya sampaikan. Mereka bertanya-tanya. Iya, aktif. Ketika saya melontarkan pertanyaan mereka langsung jawab. Iya, oke, baik. Selain di kegiatan pendahuluan, kira-kira apa lagi yang akan dikembangkan ini? Aktivitas pengembangannya yang kedua, saya ingin menguasai materi yang akan diajarkan terhadap siswa. Kemudian memiliki pengetahuan yang mumpuni. Saya merasa ilmu yang saya punya itu masih harus digali lagi tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa. Kemudian ukuran keberhasilannya mampu memberikan pemahaman kepada siswa secara luas, tidak hanya materi yang sedikit gitu. Ya, menguasai materi ini ya. Ya. Kira-kira ya kalau kita hubungkan dengan perkembangan zaman ya, kan anak-anak lebih hebat itu. Kira-kira Ibu Nining bisa nggak mengarahkan ke arah pengetahuan yang berbasis perkembangan zaman itu? Iya, sekarang kan sudah ada media HP ya. Mungkin setelah pembelajaran kita memberikan tugas kepada siswa
untuk mencari di Google tentang pembelajaran yang tadi diajarkan di kelas, supaya anak memberikan contoh yang lebih banyak lagi tentang materi yang tadi disampaikan, supaya anak-anak tidak terpaku hanya contoh yang saya yang saya sajikan sebagai alat peraga saja. Baik. Ya, karena memang sekarang banyak sekali Bu ya. Iya. Artinya pemanfaatan itu ya tergantung pengarahan dari guru atau juga kalau di rumah dari orang tua. Iya. Apalagi kita sekarang yang mestinya gadget yang serba ada begitu. Kalau diarahkan secara benar saya kira banyak sekali manfaat yang bisa diterima. Selain itu Bu Ning, kira-kira selain menguasai pendahuluan kemudian Sumatera, selanjutnya pengembangan yang apa lagi yang kira-kira bisa membangkitkan semangat belajar anak ini? Menerapkan pembelajaran yang diferensiasi dan KSG, kemudian memerankan diferensiasi dan KSE. Siswa dapat memilih diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian juga saya harus membuat RPP sebagai pendukung dengan baik. Jadi mencoba akan membuat RPP yang berdiferensiasi, artinya mengelompokkan siswa sesuai dengan minatnya atau sesuai dengan kemampuannya. Jadi sekarang itu memang kita itu dituntut untuk membuat siswa kita itu menjadi nyaman belajar, kemudian mereka bangkit untuk bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya salah satunya dengan RPP berdiferensiasi KSP. Kemudian ini kira-kira apa lagi? Kira-kira supaya boleh memberikan contoh yang bagus buat anak-anak gitu, apa kira-kira? Misalkan menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam pembelajaran. Itu yang kita mau ingatkan ya. Artinya memang kalau saya lihat itu ya anak-anak kita itu kalau memang kita anak pantai ya. Iya, lingkungan juga mempengaruhi betul, masalah bahasa itu. Makanya saya sebagai guru nggak bosan-bosan mengingatkan anak-anak jangan sampai menyebutkan nama-nama kebun binatang itu. Selalu ketika tersenggol atau apa pasti yang terucap kepada anak-anak itu bahasa yang nggak santun. Makanya sebisa mungkin saya selalu mengarahkan untuk berbicara dengan bahasa yang sopan. Jadi mengembangkan bahasa ya Bu ya. Iya. Kira-kira di Indramayu itu punya bahasa ibu nggak Bu? Ada ya. bahasa krama. Kira-kira bisa dimasukkan nggak Bu? Itu saya lakukan ketika pembelajaran di bahasa Indramayu. Jadi membiasakan untuk menggunakan bahasa krama supaya anak-anak terbiasa dan mengenal. Ternyata ada bahasa yang lebih bagus digunakan untuk keseharian. Saya kira penggunaan bahasa ini bisa digunakan dalam pembelajaran apapun Bu. Kalau itu memang bahasanya bagus, karena apa? Penggunaan bahasa ibu itu mempermudah pemahaman siswa, saya kira seperti itu ya. Artinya selain mempermudah, kita juga melestarikan budaya yang sudah bagus di daerah kita seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan juga atas kesempatan untuk bersama kita coba merefleksi atau mengobservasi pasca kegiatan Ibu di dalam kelas. Alhamdulillah Ibu ya, semuanya bagus. Rancangan yang Ibu buat juga pengembangan dirinya juga bagus. Mudah-mudahan pembelajaran yang selanjutnya akan lebih baik Bu ya, akan membuat anak menjadi pelajar Pancasila begitu. Mudah-mudahan anak kita termasuk anak-anak yang ya sesuai apa yang diharapkan oleh guru dan orang tuanya, menjadi anak yang soleh, soleha, atau juga yang berguna untuk usaha perjalanan. Terima kasih Ibu Nining atas kesempatannya. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan untuk kegiatan pendampingan yang lainnya Bu Nining ya. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa kita laksanakan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang enak di hati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.